Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha penerima ampunan dan Maha penerima taubat. Yang alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki hari keempat melaksanakan sahur, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita menempatkan kita pada posisi mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita itu hanya melaksanakan ibadah itu adalah ibadah yang diulang-ulang, baik ibadah yang berhubungan dengan ibadah mahdhur maupun ghair mahdhur. Bahkan muamalah keseharian kita pun itu adalah muamalah yang diulang-ulang. Kita makan berapa kali sehari dan itu tiap hari makan. Kita mandi berapa kali sehari dan itu tiap kali mandi. Wudu juga diulang-ulang, sholat juga diulang-ulang, bahkan saum juga diulang-ulang. Tetapi pada dasarnya pengulangan ini bukan berarti kita tidak lulus, bukan berarti kita tidak naik tingkat, dan bukan berarti kita tidak maju terus atau ketinggalan terus, bukan. Tapi mungkin karena kita sudah melaksanakan ketaatan dengan hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masih diberi kesempatan. Maka setiap pengulangan ini adalah kesempatan yang baik yang mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ayat-ayat yang dibaca ketika saum pun pasti diulang lagi. Contoh misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan setiap ayat tersebut dibacakan, kita bertambah ilmu, kita bertambah wawasan, kita bertambah iman, bertambah taat, dan bertambah takwa. Jangan sampai ketika diulang-ulang peningkatan imannya tidak ada, stabilnya juga kurang, malah amburadul, ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim, perubahan cuaca, bahkan perubahan kebijakan dan keputusan, itu bisa merubah ke status keimanan kita. Apalagi dengan harga-harga yang naik bagi ibu sekarang nggak ramai. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan, menambahkan ketakwaan, dan tetap menjadi orang yang hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang tarawih yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin disebut ibadah itu sukses, maka poin penting itu adalah kita harus menjadi orang yang beriman. Bagaimana caranya? Karena pada dasarnya iman itu adalah hal yang gaib. Pahala saum pun hal yang gaib. Derajat kemuliaan pun hal yang gaib. Maka keimanan itu paling penting. Kenapa? Karena ketika keimanan sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempatan lagi. Mungkin tahun kemarin masih ada saudara-saudara yang di sebelah kita yang kita kenal, keluarga-keluarga yang masih ada, atau misalkan teman-teman yang masih ada. Itu proses waktu mereka sudah meninggalkan kita, dan kita mungkin hanya mendoakan semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada mereka, dan mereka mendapatkan keberkahan di dalam kuburnya.
Dan sekarang di lingkungan kita juga belum tentu semuanya bisa hadir. Masih ada yang sakit, diberi ujian, diberi halangan, diberi tantangan. Kita doakan semoga urusan mereka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetap memberikan keberkahan dalam segala urusannya. Maka itu ucapan orang-orang yang beriman yang selalu mendoakan kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan itu merupakan nilai plus bagi kita untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai iman dari ucapan dan dari sikap, juga dari perilaku kita kepada orang lain. Hadirin sedang tarawih yang sama-sama mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika satu ibadah itu kita laksanakan, kita melaksanakan saum. Walaupun saum itu hanya pengulangan, tapi pengulangan ini ada dasar hukum, Pak. Ada referensi, bahkan ada rekam jejak. Kita melaksanakan saum itu mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Daud, mengikuti Nabi Ibrahim, bahkan mengikuti Nabi Adam alaihissalam. So, kalau misalkan bapak-bapak meneliti atau menelaah atau membuka Google, tulis di situ saumnya para nabi. Maka ada saum yang dilakukan oleh seorang nabi itu seumur hidupnya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam itu melaksanakan saum seumur hidupnya, bahkan sampai usianya 950 tahun. Apakah itu dilaksanakan oleh kita? Tidak. Bahkan Nabi Daud alaihissalam sama melaksanakan saum juga, tapi selang-seling 1 hari. Beda dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh berbuka tiap hari, kalau Nabi Daud selang-seling 1 hari. 1 hari saum, 1 hari tidak. Sama saumnya, sama. Nabi Isa saum. Nabi Ibrahim saum. Bahkan Nabi Ibrahim itu melaksanakan saum itu hanya 3 hari dalam 1 bulan, yang kita kenal dengan saum Ayyamul Bid. Jadi kita itu melaksanakan saum sesuai dengan rekam jejak, referensi, keteladanan, dan contoh. Sama seperti ketika kemarin kita memilih capres dan caleg, Pak. Harus tahu referensinya, harus tahu rekam jejaknya, apa nilai keteladanannya, dan contoh yang baiknya apa. Kan itu jadi penilaian. Maka itu menjadi sumber dasar agar kita mendapatkan nilai ibadah sukses berdasarkan Quran dan hadis. Maka mudah-mudahan ketika keimanan kita stabil, keimanan kita lebih baik, keimanan kita mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ibadah sesuai dengan rekam jejak, referensi, keteladanan, dan contoh dari para nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan la'allahu tattaqun atau takwa. Takwa itu dari 3 huruf, tawadu, qanaah, dan waro. Maka 3 huruf ini adalah karakter orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa, tawadu, qanaah, dan waro. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.